bilang, apakah engkau ada menyuruh umatmu untuk menuhankan Maria, kamu dan ibumu, kan gitu. Ya, itulah. Kita nggak menyembah Maria. Kan ada itu Kristen yang enggak, kami nggak menyembah Maria, udah gugur tuh. Sinkretisme itu kan menyembah Maria, Katolik. Iya, kita enggak menyembah Maria. Berdoa pada Allah Bapa melalui Maria, tapi itu bukan menyembah kata umat Katolik. Patung pun tidak disembah, tapi menyembah apa yang esensi dari. Ya kan ada, bro. Denom itu kan ada. Enggak, Pak Munir. Kita nggak usah bicara denom, bicara Alkitab lah. Bukan, kalau di Katolik, supaya jangan bola liar juga, di Katolik itu kan memandang Maria itu seperti tabut perjanjian. Kenapa begitu? Karena di kitab PL, di tabut perjanjian itu kan disimpan firman Allah, kedua loh batu itu. Dan kalau Maria, sebentar dulu. Sedangkan Maria itu kan mengandung firman dan melahirkan Yesus. Jadi bagi orang Katolik itu Maria itu tipologi dari tabut perjanjian. Jadi bukan menyembah, tetapi karena mereka menegaskan tentang posisi Maria yang mengandung firman seperti tabut perjanjian yang di dalamnya ditaruh firman, dua loh batu. Itu artinya itu. Oke, Pak Munir. Ada nggak yang nyembah? Nggak ada. Nggak ada, masih nanya. Jangan maksain pemikiran. Jadi yang terkemuka mana, Pak Munir? Apa itu? Yang terkemuka siapa? Ya kan ayatnya jelas, Nabi Isa. Oh, Isa, bukan Muhammad toh? Bukan Tuhan Isa. Siapa? Aduh, udah jelas-jelas di Al-Quran itu kan Isa itu bukan Tuhan, Pak. Benar nggak, Pak? Isa itu Nabi, Pak. Iya. Nggak paham, bro. Walaupun terkemuka di dunia, di akhirat, termasuk juga di angkasa gitu kan. Tapi kalau dia sebatas hanya Pak Munir pernah nggak meneliti arti terkemuka? Enggak. Terkemuka itu bisa jadi tersohor gitu kan. Pak Munir tahu nggak kalau Isa itu menjadi hakim? Terkemuka bukan arti terhormat, apalagi terhebat gitu kan. Enggak, Pak Munir tahu nggak bahwa ada Al-Quran atau hadis tuh bahwa yang menjadi hakim nanti adalah Isa? Tidak, betul. Ada nggak? Ada nggak? Bapak, ada seperti yang dijelaskan di dalam. Jadi istilahnya yang menghakimi itu Isa, Pak. Iya, betul. Nah, bagaimana yang menghakimi itu dihakimi gimana sih, Pak? Cerita itu, Pak. Saat itulah Yesus akan berterus terang bahwa nyahlah kau dari hadapanku, kau sekalian membuat kerusakan. Ini Isa, jangan ambil ayat kita. Tidak ada di Quran gitu. Jangan ambil ayat kita. Tidak ada di Quran gitu. Pakai ayat Quran. Sinkron, bro, itu. Tidak sinkron. Ya kan, dari Quran lah. Seolah-olah Pak Munir tidak percaya sama Quran. Ngambil ayat Alkitab. Oke. Memang benar, Bang. Saat itu Nabi Isa akan mematahkan salib, katanya kan, akan membunuh babi dan akan mengusir orang-orang yang menyembah dia sebagai Tuhan. Kan itu kan artinya Isa itu akan menghakimi, akan berterus terang bahwa dia bukan Tuhan. Apa salahnya babi kok Isa nanti datang bunuh babi? Salah babi di mana gitu? Nah, itu kan hanya perumpamaan, alegoris kan. Alegoris tentang apa tuh? Realnya apa, Pak? Realnya apa? Bahwasanya Nabi Isa kedatangannya untuk membantah kalian-kalian ini ya, yang telah menghalalkan apa yang diharamkan. Padahal kata Alex Muslim, di surga itu nanti segala keinginan bisa terkabul, termasuk makan babi. Jadi jangan makan babi di surga. Oh ya, yang dilarang di bumi kan boleh dimakan di sana, diminta di sana. Jadi halal di sana. Ya, jadi halal. Yang ditahan-tahan di bumi. Semalam itu, iya. Iya. Ya nggak apa-apa, karena beda di dunia pasti juga beda di akhirat. Enak babi ya, ingat-ingat Pak Munir, nanti makan babi.
pisang di dunia itu beda dengan pisang yang ada di akhirat. Yang masak siapa kira-kira Pak Munir? Yang masak. Orang Batak lah. Ada lapo. Nanti masaknya bidadari lah. Sasang. Karena kan ada pelayan-pelayan kan, para wildan. Nah, ada sasang loh, Pak Bagus, Pak Erben, ada sasang di sana. Ya, sasang, panggang, BPK, mantap. Iya. Enak ya surganya ya. Iri jadinya. Iri. Ya, makanya kalau Anda ingin muda selamanya, ingin bergabung dengan istri selamanya, masuklah Islam. Oh ya, ini Pak Munir mengenai kumpul-kumpul nih. Tunggu Pak, saya tanya katanya masuklah Islam ya. Pak Munir, saya nggak bisa bahasa Arab. Karena di surga tuh bahasanya bahasa Arab, Pak, nanti Pak. Bagaimana tuh, Pak? Jangankan di surga, di alam kubur aja ada otomatis akan mengerti pertanyaan malaikat. Di mana Bapak tahu ada ayatnya, Pak? Di surga kan ayatnya ada di surga bahasa Arab kan? Ada ayatnya ada, gini, bro. Nah, orang bisa bahasa Arab itu nanti gimana, Pak? Ya, itu akan otomatis, bro. Karena kata Nabi, nggak ada handphone bisa pakai itu Google Translate itu. Karena kata Nabi, cintailah orang Arab karena aku dari Arab, dan bahasa surga bahasa Arab, dan bahasa akhirat pun bahasa Arab. Gitu. Jadi Nabi Musa yang nggak tahu bahasa Arab itu gimana tuh, Pak? Jangankan Nabi Musa, Anda yang saya jelas kafir gitu kan, pasti bisa bahasa Arab. Karena udah bahasa roh itu, bahasa ketuhanan. Bahasa Jadi semuanya tuh dimodifikasi. Iya. Termodifikasi. PS5-nya nanti teksnya bahasa Arab ya? Iya, tesnya masuk surga tuh bahasa Arab. Nggak main game loh, main game kan tekan start, formasi, ya ada pilih senjata di bahasa Arab semua ada. Oke. Just. Jadi gini bro, ada dalil bahwasanya di surga itu enggak ada perbuatan yang sia-sia bro. Jadi main PS itu sia-sia apa enggak? Kan enggak ada manfaatnya kan. Jadi jiwa raga itu berperan semua bro. Oke. Kamu main game apa? Gak kamu nikmatin dah? Iya, ada duitnya tuh. Pakai mod itu buat apa? Pak Modern nggak cerdas, malas ah. Modern nggak tahu main game, bukan gamer kamu Modern. Gimana? Ada nggak cerdas. Pertanyaannya. Banget dapat duit. Pertanyaannya, siapa yang mau main game sama kamu? Semuanya pada sibuk dengan main sama online, bro. Game online. Ada game online harga. Gimana? Nir, kamu main game berapa lama, Nir? Itu bro. Jadi kalau pembuatan sia-sia itu. Kamu sama istrimu bicaranya banyak mana? Game apa istrimu? Ya itu kan tergantung orangnya. Kalau orangnya takut aku tanya kamu kok. Tristan tuh harusnya tuh. Tristan tuh jago main game tuh. Suka main game tuh Tristan. Ya tanya aja. Hidupnya buat misalkan gini. Gimana? Misalkan gini bro. Misalkan suami itu takut sama istri, tentu banyakkan ngomong sama istri. Tapi kalau yang cuek aja sama istri, kamu main jam mana? Lebih game. Kalau aku lebih sering main sama ini para bidadari. Ranjang. Main online. Asik main game ini deh. Apa gunanya sih main itu? Wah, kamu kaget mau perlu upgrade PC. Aku sih sudah RAM 8, DDR5, terus PGA-nya 2010, 2060, udah cukup. Itu nanti kan nambah lagi tuh. Mereknya ROG, udah. Itu udah maksimal itu. Kenapa nggak virtual aja langsung ya? Pakai itu virtual, jadi Pak Munir yang main di dalam tuh. Nanti di surga bisa. Virtual langsung tuh. Iya langsung. Enggak 4 dimensi, enggak 5 dimensi, semaunya dimensi. Oh iya Pak Munir katanya ngumpul di surga. Keluarga nanti. Apa itu? Ya iya bang, karena di sana di surga apa aja, Pak Munir punya anak berapa? 2 misalnya. Misalkan anaknya 5. Ya, Anda ngumpul.
Pak Munir sama istri Pak Munir, misalnya istri Pak Munir dua itu ngumpul juga, berarti ada 8. Tapi gini bro, walaupun Anda Islam ya, Anda punya anak 5 nih, tapi Anda tidak melajari anaknya, tidak menyekolahkan dia, tidak memondokkan dia sehingga dia menjadi anak-anak narkoba misalkan. Nah, siap-siap Anda siap-siap Anda berpisah dengan anak Anda. Gitu. Iya. Jadi sebagai orang tua Anda harus berjuang. Anda sebagai orang tua harus berjuang. Supaya yang anaknya tetap ini masuk surga gitu. Ya, siapa yang akhir hayatnya menjelang mati dia bersahadat, otomatis masuk. Iya, otomatis. Walaupun nantinya Pak Munir dulu, nanti nyusul anaknya, kan nanti ngumpul nih pada saatnya itu. Iya. Benar nggak? Doma, bagi-bagi dong, Domas. Umbaran nggak bagi-bagi makan. Ini Pak Munir, Bapak Pak Munir nih kan punya kakek Pak Munir, kan ada anaknya ya Bapak Pak Munir toh. Dia ngumpul dengan bapaknya lagi kan? Iya, satu keturunan. Ya, keluarga lah. Lalu neneknya Bapak Munir kan punya bapak lagi kan, ngumpul lagi toh. Gimana tuh sampai ke Adam ngumpul semua ya sama? Iyalah, pakai kayak rumah gadang gitu nanti. Yang rumahnya orang saya itu apa? Kalau kayak gitu nggak usah ngomong-ngomong masalah kumpul keluarga, ya semua satu keluarga. Tapi ini bro, aku nggak mau ngumpul sama istri di surga. Gak ada cewek. Nanti dimarahin ya. Kau enak kali tidurin bidadari. Aku enggak gitu ya. Aku ngumpul sama bidadari aja lah. Iya. Iyalah kamu harus ada sibuk tuh. Ayo aja lo. Sibuk ke bidadara ngumpulnya. Enggak, memang tugasnya nanti Munir kan ada tugas toh. Sibuk. Tugasnya tuh sibuk. Memecahkan yang nggak bisa dipecahkan. Sibuk. Itu dipecahkan, pecah, utuh lagi. Itu kata Ustadz itu. Bukan kata Alkitab. Malu aku mengatakannya. Aku juga malu. Kenapa harus malu? Ya malu lah. Masa hadis sepulgar itu kan bukan Injil kan. Habis dipecahin utuh lagi. Capek kamu nih dikerjain, di prank. Balik utuh. Udahlah, jangan ngobrolin itu. Iya, nggak enak. Kurang asik. Ada bidadari Suzuki itu tadi. Surga kayak gitu kali ya bidadarinya. Oh, luar biasa. Itu. Lu nggak dikenalin kan? Wah, kurang ajar ini lawan. Itu namanya semreset Nil tuh. Tapi hati-hati kalau diraba bawahnya menonjol itu. Jadi intinya bro, surga itu malah artinya itu surga tidak seindah apapun ya. Bayangan kita memikirkan surga itu pasti salah. Pasti surga itu lebih wah gitu, lebih indah. Surga itu di hati. Demikian pula Anda membayangkan neraka sakit apapun pasti salah. Pasti neraka itu lebih ngeri. Saya yakin Pak Munir nggak akan sibuk kepada bidadari, tapi kepada babi, kayaknya makan babi. Tapi kok di neraka ada pohon-pohon ya? Ya, pohon yang tumbuh dari dasar api neraka. Gimana itu dunia berbuah lagi? Pohon berduri. Iya, kok bisa ada pohon di api? Setahu saya pohon itu terbakar. Doakan Pak Munir di surga masih bisa nge-zoom gitu ya. Ya kan dia neraka dulu ya, semoga di neraka masih bisa nge-zoom. Di surganya Pak Munir itu apa yang ada di bumi ada di sana, bahkan apapun yang mau kita mau ada di sana. Kapal terbang, kapal pesiar. Iya, semua sesuai. Kita itu dilayani sepuasnya. Nggak kepake pesawat kapal. Tapi yang suka hobi mancing kasihan. Makanannya katanya apa itu hati ikan paus ya? Iya, di surga cuma yang hobi mancing nggak bisa mancing yang lain kecuali mancing paus.
Karena binatang yang masuk ke surga yang dijamin paus. Pak Munir. Saya tadi masih masalah yang terakhir tadi. Ya. Masih Lanjutkan. Ya, tentang Isa tadi. Lanjut. Ya. Menurut Pak Munir yang terkemuka di dunia dan akhirat itu apa itu maknanya? Kenapa Nabi Isa termuka di dunia? Karena hanya dia yang jadi sorotan. Karena hanya dia yang disebut sebagai Tuhan gitu, anak Allah gitu. Di mana di dalam Quran? Sementara Nabi Isa itu disebut sebagai Tuhan. Dia kan buktinya di PB kan ada. Gitu kan. Bukan. Kita dengar ini. Ya. Kita fokus ke Nabi Isa. Jangan disembur-sembur, ditiup-tiup. Enggak, Pak Munir. Kita Pak Munir ini kayak mau tiup para jahat aja. Enggak, Pak Munir. Saya kan nanya kan Nabi Isa yang di dalam Quran. Bukan yang di Yesus yang di Alkitab. Ya kan? Nabi Isa ya. Iya, Nabi Isa itu salah satunya itu aja, Bang. Nabi Isa terkemuka di akhir. Ada itu. Nah, menurut Pak Munir, terkemuka di dunia dan akhirat itu yang bagaimana gitu? Oke, Al-Quran sudah menggambarkan bahwa Nabi Isa itu dianggap Tuhan oleh Nasrani. Nah, jadi jawaban aku itu adalah konteksnya. Di mana di Quran di surah mana? Bahwa orang itu Tuhan. Pernahkah kamu mengatakan bahwa kamu adalah Tuhan? Ya itu betul. Di mana? Yahudi bilang Uzair anak Allah. Nasrani bilang apa itu Uzair itu? Siapa tahu dulu zaman dulu. Siapa itu si Uzair itu? Nabi orang soleh gitu kan. Nabi siapa itu? Pokoknya disebut ya pokoknya ada dijelaskan dalam Quran tentang Uzair di dalam hadis itu. Siapa Uzair? Ya pokoknya Uzair itu adalah nabi kalau nggak salah. Apakah Uzair itu sama? Nggak salah. Dengan Isa? Iya, aku kan pernah baca gitu kan, tapi nggak tahu di mana itu. Adanya sudah hilang. Sama ada Uzair itu dengan Isa? Kalau nggak salah, Pak. Kalau tidak sama berarti kan Isa kan bukan Uzair yang disebut anak Allah. Yahudi bilang Uzair anak Allah, sedangkan Nasrani bilang Isa anak Allah. Iya, yang disebut oleh orang Yahudi kan Uzair, bukan Isa, gitu loh. Ya, iya. Nah itu iya. Kenapa kok jadi justru Isa yang ini yang dibilang anak Allah? Kan Uzair anak Allah. Yang Kristen kan Anda yang bilang bahwa Yesus Tuhan kan? Di mana orang Nasrani menyebut Isa itu anak Allah? Anda mengaku Nasrani apa enggak? Bukan, di dalam Quran. Bukan Nasrani, kita bukan Nasrani. Udah salah itu. Iya, gini Pak Munir, kita fokusnya ke Isa dulu, jangan lari ke Alkitab. Nah, di dalam Quran di mana dikatakan orang Nasrani ini mengatakan bahwa Isa itu anak Allah. Ya buktinya kan yang nyalib itu kan demi bikin Tuhan kan? Jangan salah, ada itu Isa roh Allah. Isa adalah rohnya Allah. Ada itu Pak Bagus. Boleh bantu Pak Munir nggak jawab ini? Iya, pertanyaan saya belum jawab oleh Munir. Kan gini. Ada Qurannya Bang. Di Qurannya dan kata Pak Munir kan orang Yahudi mengatakan Uzair anak Allah, ya kan? Sedangkan Isa kan tidak. Ya kan? Apakah Nabi Isa sama dengan Uzair? Kata Pak Munir kan tidak. Beda Bang, itu beda. Kalau yang Isa Uzair anak Allah itu beda zaman Bang. Beda zaman. Terus gini. Dan itu lebih kecil, skupnya lebih kecil. Iya, jadi kan waktu itu kan di kalau yang saya ingat itu di kisahnya itu di Sirah Nabawinya itu masih di eranya tuh nggak jauh dari zamannya Nabi Muhammad. Kalau Isaro'olah apa itu? Enggak, itu gini. Kalau yang artinya Isaro'olah itu apa? Artinya Isaro'olah itu apa? Isaro'olah. Saya baru dengar itu istilah itu. Jangan dulu. Tunggu. Aku mau fokus dengan pertanyaanku tadi. Ya kan, menurut Pak Munir, atau ini Bro
apa? Alokasia. Ya. Alokasis skelpum. Islam ya. Oke. Iya Bang. Nah kan di dalam Quran kan Nabi Isa itu kan terkemuka di dunia dan akhirat. Nah maknanya apa gitu? Kenapa Nabi Isa disebut yang terkemuka di dunia dan akhirat? Ya karena ini ya karena tadi kalau menurut tafsirnya kata Pak Munir benar, emang kan yang geger kan kisah Nabi Isa ini kan, yang sampai sekarang gitu loh, bahkan sampai akhir zaman juga masih ada kisah ini gitu loh, nggak selesai gitu. Selesainya pada saat emang Nabi Isa-nya nanti turun lagi ke bumi. Jadi maknanya terkemuka di dunia dan akhirat itu apa? Ya terkenal, akan jadi topik terus. Trending topik. Trending topik itu kan bahasa halus ya, maksudnya bahasa ejaan yang disempurnakan. Jadi Nabi Isa itu trending topik ya, sampai akhir zaman trending topik gitu ya. Iya, topik. Itu maksudnya terbuka di dunia dan akhirat. Trending di surga dan di... bahkan nanti kan ada sampai pas tanda-tanda kiamat itu kan Malhamah Kubro itu kan perang besar itu kan. Berarti viralnya di surga juga viralnya. Bisa ya. Kan terkemuka di dunia. Surga lagi, Bang. Surga lagi. Ya, surga itu hanya bagian dari akhirat, bukan akhirat keseluruhan. Jadi gini Bro, banyak. Berarti kan banyak panjang. Menurut Bro kan berarti kan dia kan trending topik nih, ya kan? Fenomenal, oke? Nah itu kata yang tepat Bang, fenomenal Bang. Itu kan gitu kata yang tepat Bang. Berarti kan dia artinya kan nggak seperti nabi-nabi yang lain kan? Kalau fenomenalnya ya mungkin ya saat ini sih saya bisa bilang iya ya, saat ini ya, semasa saya yang pengetahuan saya ya, sama penafsiran saya ya. Jadi kenapa ini saya tanya ya. Ya Bang, gini Bang, di dalam setiap nabi itu kan punya keistimewaan masing-masing Bang. Ya, kenapa di dalam dua kalimat syahadat itu kenapa enggak Nabi Isa aja? Karena dia kan terkemuka di dunia dan akhirat gitu. Karena Nabi Isa udah untuk orang Israel. Ya, gini Bang, saya juga nggak masalah kalau bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Isa Rasulullah, saya nggak masalah juga. Ya, cuman kan betul. Nabi Muhammad itu kan bidah ini. Dan semua umat Islam juga nggak masalah juga sama kalimat itu. Yang ganti kan yang kalimat syahadatnya dengan Isa Rasulullah, jangan Muhammad ya. Kenapa? Siapa yang bilang gitu? Maksudnya gimana? Iya, tadi Anda katanya berani untuk mengganti. Berani ganti. Ya, saya nggak bilang ganti. Saya nggak bermasalah mengucapkan itu. Saya nggak bilang ganti. Aku bersaksi bahwa saya nggak masalah. Nabi Isa itu adalah Rasulullah. Aku bersaksi bahwa Adam itu adalah Nabi Allah. Sama Bro. Iya, saya nggak masalah. Dan seluruh umat Islam juga ada makanya gini, jangan memberikan statement bersayap. Jadi gini, kami dari Kristen ini mempertanyakan sistematikanya begini Bro. Kalau yang selamat itu masuk surga dan neraka, menurut Islam kan pasti harus orang yang beragama Islam. Nah, untuk menjadi beragama Islam itu harus bersyahadat, menyebutkan dan mengakui Allah Subhanahu wa taala dan Muhammad kan. Jadi Muhammad ini menjadi penentu juga untuk keselamatan umat manusia, betul? Betul. Iya. Nah, ya sudah, berarti jangan bahas yang syahadat formalitas tadi yang kamu sebutkan, tapi ini bicara syahadat dalam kaitannya keselamatan orang umat manusia masuk surga atau neraka. Itu, Bro. Enaknya enggak, tadi kan ditanya soalnya. Oke, terus lanjut gimana, Bang? Ya sudah, berarti kan dapat dikatakan Muhammad ini menjadi juru selamat bagi umat Muslim, umat Islam kan, betul kan? Sudah. Nah kalau gitu, kalau Anda sudah percaya bahwa Nabi Muhammad adalah juru selamat, Anda harus beriman kepadanya. Nggak ada pilihan lain. Percaya, kami justru menolak karena menurut logika itu menyekutukan Tuhan dengan manusia biasa, itu nggak boleh. Syahadatnya kok tadi bilang sirik itu. Kok tadi bilang sudah sih?
Jadi Ya gini, sudah gitu ya. Pak Munir. Ya sudah, kami tahu sudah, kami kunci, jangan diralat lagi. gitu. Jadi gini, Pak Munir. Oke. Tadi kan Pak Munir kan mengiyakan yang dibilang oleh Bro Edo kan, itu bahwa baginda Nabi itu kan juru selamat, ya kan? Nah, jadi maksudnya itu juru selamat yang kayak mana gitu? Oke, juru selamat artinya kunci keselamatan. Barang siapa mencintai Allah, fatabi'uni, ikutilah aku. Karena Nabi Muhammad itu adalah jalan, gitu kan, jalan keselamatan, kan gitu. Melalui apa? Melalui perintah Allah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Namanya juru selamat itu sumber. Nah, juru selamat itu sumber keselamatan. Sumber keselamatan hanya Tuhan. Allah. Juru selamat kok mati gimana? Kok juru selamat sumber kan beda, Bang. Iya, beda, Bro. Juru selamat sama sumber selamat beda dong, Pak. Katanya Jurumudi orang yang oke lah, gini ya, saya perhalus. Jurumudi orang yang mengemudi. Juru selamat orang yang menyelamatkan. Mengemudi itu mau kemana? Tujuannya ke Allah itu, kan gitu. Lah benar jadi, ya. Kalau jadi yang menyelamatkan Allah atau Muhammad nih? Keselamatan. Menyelamatkan Allah atau Muhammad? Muhammad apa Allah lewat Nabi Muhammad. Hampir ngomong Muhammad barusan. Udah ada Profesor Duran udah ada. Ganti shift. Yang lain nonton. Aku Duran itu dikit. Duran itu membawa apa ya masalah-masalah ikhtilaf terus. Duran bermasalah berarti ya. Selamat malam Munir. Tadi malam Tek Duran memandikan Alex, kami yang ngeramasin. Iya. Jadi dia tuh Munir, dia. saya cuma tahu aja dia masalah-masalah yang diikhtilafkan para ulama itu tahu dia. Jadi itulah yang dipertanyakan kepada kita. Gitu. Sedangkan para ulama aja berselisih, apalagi ditanyakan kepada kita. Gitu. Bermasalah ulama kalian gimana? Iya. Nah, aku juga jujur